Pertama-tama yaitu menyiapkan alatan bahan. Alatan bahan yang disiapkan ada alat diagnostik set, kemudian ada masker dan handscoon, kemudian ada mikromotor, kemudian ada cotton pellet, cotton roll, microbrush, kemudian ada bur diamond, bur finishing, bur polishing, kemudian low speed, ada spatula agate, kemudian ada bahan irigasi, bahan formokresol, ada zinc fosfat, kemudian ada zinc oxide eugenol. Setelah itu persiapan pasien dengan mendudukkan pasien di dental chair. Operator berada di sebelah kanan pasien. Kemudian kita anamnesis apa keluhan pasien. Pasien mengeluhkan giginya di sebelah gigi belakang bawah sebelah kanan berlubang besar dan orang tuanya ingin anaknya dirawat. Setelah itu kita lakukan inform konsen kepada orang tua dari pasien tersebut. Saya jelaskan pula kepada orang tua pasien perawatan yang akan dilakukan. Setelah itu operator menggunakan masker dan menggunakan handscoon. Setelah itu kita lakukan asepsis pada daerah kerja yang akan dilakukan anestesi. Setelah itu kita lakukan anestesi gigi yang akan dipulpotomi dengan menggunakan anestesi lokal atau infiltrasi. Setelah sudah, kita tanyakan kepada pasien apakah sudah merasa kebas atau tidak. Setelah itu kita lakukan isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Setelah itu kita melakukan pengambilan jaringan karies dengan menggunakan round metal burr. Kemudian kita lakukan pembukaan akses ke kamar pulpa dengan menggunakan round diamond burr. Kemudian setelah itu kita lakukan pengambilan seluruh jaringan pulpa pada bagian koronal sampai batas orifice menggunakan spoon ekskavator. Kemudian kita lakukan irigasi secara perlahan-lahan dengan menggunakan aquade steril atau dengan menggunakan NaOCl 0,9%. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan cotton pellet steril. Kemudian kita aplikasikan bahan formokresol pada orifice dengan menggunakan cotton pellet selama 5 menit. Kemudian kita lakukan pengadukan zinc oxide eugenol. Setelah itu kita aplikasikan ke dalam orifice dan dasar kamar pulpa. Kemudian kita lakukan pengadukan zinc phosphate semen. Kemudian kita aplikasikan
ke dalam kapita sebagai base. Kita lakukan ronsen obturasi. Setelah di ronsen, kita lakukan penumpatan sementara pada gigi yang dipulpotomi tadi. Pasien anak perempuan usia 7 tahun datang ke RSGM GHA bersama orang tuanya ingin mengontrolkan perawatan gigi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi pasien mengatakan tidak ada keluhan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstraoral, wajah simetris, intraoral. Kita lakukan inspeksi gigi 85, terdapat tempatan sementara post pulpotomi. Kemudian kita lihat apakah ada hiperimet atau tidak, apakah ada odem atau tidak. Kemudian kita cek juga tes perkusinya juga tidak ada keluhan. Dilanjutkan ke restorasi pada gigi 85 pas pulpotomi, yaitu isolasi daerah kerja. Kemudian kita bersihkan tumbatan sementara dengan ekskavator. Setelah itu kita aplikasikan ETSA pada permukaan kavitas selama 15 detik. Kemudian kita bilas dan kita keringkan menggunakan cotton pellet. Setelah itu kita aplikasikan bonding pada permukaan kavitas. Kemudian kita lakukan penyinaran selama 10 detik. Setelah itu kita aplikasikan resin komposit ke dalam kavitas sesuai dengan anatomi gigi. Kemudian kita lakukan penyinaran light cure selama 20 detik. Setelah itu kita lakukan cek oklusi dengan menggunakan articulating paper. Jika terdapat spot tebal, kita kurangi dengan menggunakan fine finishing bor. Kemudian kita cek kembali dengan menggunakan articulating paper. Setelah itu kita lakukan polishing pada tumpatan komposit. Setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk datang kembali untuk melakukan kontrol tumpatan post pulpotomi.
Pasien datang dengan orang tuanya untuk mengontrolkan gigi belakang kanan bawah yang telah dirawat dan ditambal. Pasien mengatakan tidak ada keluhan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstraoral, wajah simetris, pemeriksaan intraoral didapatkan, inspeksi gigi 85 terdapat tumpatan resin komposit dalam keadaan baik dan tidak lepas. Kemudian kita tes vitalitas menggunakan core etil, hasilnya positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tes perkusi, didapatkan negatif. Setelah itu kita lakukan kita lihat apakah ada hiperemia atau tidak, kemudian apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah dievaluasi didapatkan pasien tidak ada keluhan, ngilu sudah tidak dirasakan, gigi nyaman saat dipakai mangunya. Kemudian tumpatan pun dalam keadaan baik, tidak lepas, tidak pecah, dan tidak ada step, dan tidak berubah warna. Itu kita instruksikan kepada pasien untuk selalu menjaga OH, sikat gigi 2 kali sehari, setiap pagi dan malam, kemudian sering-sering berkumur. Setelah itu kontrol kembali jika ada keluhan, kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terima kasih banyak.